yang baru kita dengar lagu ini bilang, siapa yang bisa menandingi kasih Kristus, siapa yang bisa menggantikan kasih Kristus. Dan lagu yang akan memulai ibadah kita pagi ini juga mengatakan, sampai bumi berlalu kasih Kristus tetap sama, tidak akan ada duka dan di
bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan kami, Allah yang menyertai kami sepanjang minggu ini, Allah yang telah memberkati kami, Allah yang telah menyediakan yang terbaik buat kami. Hari ini kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami hanya memperkatakan tentang Engkau. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hari ini kami mau menikmati kemuliaan-Mu, kami mau menikmati berkat-Mu, kami mau menikmati kehadiran-Mu, kami mau menikmati pribadi-Mu Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Hamba menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan, berikan pujian, pemujaan kepada Tuhan. Haleluya. Bye.
kerinduan kita kepada-Mu. Dan kita mau masuk lebih dekat, karena hanya dekat Tuhan kita tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, sebelum kita terima firman Tuhan, mari lebih dekat dengan Tuhan. Mari menghakimi Dia, katakan bahwa kita rindukan Dia. Untuk 1 minggu sudah berjalan tanpa kita merasakan hadirat Tuhan. Inilah rumahnya. Disinilah Dia bertahta, disinilah Dia hadir. Rasakan hadiratnya. Hanya dekat Allah saja. Haleluya, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku
di dalammu ada ketenangan, di dalammu ada ketentraman, ada kedamaian ya Bapa. Dan kami mau terus Tuhan ada bersamamu dan Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah kami boleh selalu mendapat tempat di hati-Mu Tuhan, dan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kuduskan seluruh kehidupan kami. Kalau di antara kami ada yang berdosa, ampuni dan sucikan kehidupan kami, supaya kami terus Tuhan ada di dalam penyertaan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami terus menjadi dewasa kerohanian kami di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi pagi saya menyampaikan tentang ibadah yang diterima Tuhan atau yang ditolak Tuhan. Ya, ibadah yang sia-sia atau ibadah yang memang berkenan di mata Tuhan. Tadi pagi saya bacakan dari Yesaya 1 ayat 10 sampai yang ke-20 ya. Itu berbicara tentang orang Yehuda yang persembahannya atau ibadahnya ditolak oleh Tuhan ya. Padahal orang Yehuda begitu setia, begitu taat di dalam beribadah kepada Tuhan, taat dalam pengertian datang beribadahnya gitu ya. Tetapi tidak merubah kelakuan hidupnya. Yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan karena banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Ya, bahkan dikatakan dosanya itu, kesalahannya itu seperti orang Sodom dan orang Gomora. Ya, tentu kita tahu cerita tentang Sodom dan Gomora, di mana perbuatan dosa salah satunya yaitu homoseksual ya, hubungan sesama jenis ya. Pria dan pria, bahkan malaikat pun mau diperkosa rame-rame gitu ya. Itu memang sangat menyedihkan, bahkan itu sesuatu yang tidak bermoral di hadapan Tuhan ya. Jadi sesetia apapun, setaat apapun kita beribadah, tetapi kalau kehidupan kita tidak berubah, ibadah kita menjadi sia-sia dan ibadah kita ditolak. Nah, hari ini saya akan bawa ini yang berbeda tentang ya masih sama tapi ininya beda ya, tentang ibadah. Nanti saudara cek apakah ibadah saudara ini berkenan di hadapan Tuhan, apakah ibadah kita selaras dengan perbuatan kita di luar sana ketika kita tidak ada di lingkungan saudara-saudara seiman. Apa yang kita kerjakan, atau kita memang sengaja gitu ya, tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan kita menyembunyikan. Banyak orang malu mengaku bahwa dirinya anak Tuhan atau sebagai orang Kristen ya. Bahkan kalau di tempat-tempat umum kalau makan orang nggak berani berdoa gitu ya, karena takut dibilang Kristen, takut dibilang apa ya. Jadi sebenarnya ketaatan kita, iman kita harus selaras dengan perbuatan kita yang ada di luar sana ya. Saya mau ajak saudara baca dari Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa? Sia-sialah ibadahnya ya. Jadi kalau saudara taat berdoa, taat ibadah setiap minggu, bahkan seminggu 3 kali saudara ikut komsel, ikut persekutuan gitu ya, rajin aktivitas kerohanian saudara ikuti dengan rajin, tapi tidak bisa mengekang lidah. Kata mengekang lidah tuh tidak bisa menahan mulutnya untuk mengeluarkan kata-kata yang pasti yang tidak enak didengar ya. Mungkin ya sumpah serapah, maki-maki orang ya, perkataan kotor keluar dari mulut ya, tidak menunjukkan kita sebagai orang yang kudus di hadapan Tuhan.
Ya. Nah, meskipun seorang menyatakan dirinya beribadah, tetapi tatkala hidupnya tidak melakukan kehendak Tuhan, maka dikatakan tidak berarti gitu. Ibadah kita tuh tidak dihitung sama Tuhan, tidak diperhitungkan kesetiaan kita ibadah. Jadi banyak orang beribadah kepada Tuhan hanya sebagai tradisi, sebagai kewajiban gitu. Karena tuntutan. Jangan sampai dibilang, saya kan orang Kristen, malu dong kalau nggak ke gereja. Jadi asal ngikutin tuntutan gitu, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, melakukan kehendak Tuhan salah satunya mengekang lidah, menahan perkataan kita dari perkataan-perkataan yang tidak enak didengar, yang tidak etis, tidak layak. Nah, tatkala beribadah, maka seharusnya kita pun hidup selaras dengan firman Tuhan. Ya, ini beberapa hal yang membuat ibadah kita menjadi sia-sia, yaitu tidak bisa menguasai lidah. Memang kalau kita baca di Yakobus, lidah ini memang susah dijinakkan, gitu ya. Lidah itu susah dijinakkan. Kadang-kadang hati kita, pikiran kita sama lidah tuh lebih cepat lidah kita. Makanya orang kadang-kadang suka menyesal gitu ya. Karena waktu dia mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati orang atau mengeluarkan perkataan kotor, kadang tanpa dipikir ya. Ngomong dulu baru nanti mikirnya belakangan, nyesal ya. Dan ini menjadi sesuatu ya, salah satunya yang mengekang lidah itu, kalau kita tidak bisa mengekang lidah, ibadah kita, kata firman Tuhan, sia-sia ya. Jadi ibadah seseorang menjadi sia-sia ketika hidupnya tidak dapat mengekang tuh apa ya? Mengendalikan lidahnya ya. Tidak dapat menguasai lidah, sehingga ya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, apalagi di tempat-tempat umum ya. Di tempat-tempat umum ya, di tempat yang khusus juga nggak boleh, apalagi di tempat umum. Nah, Efesus 5 ayat 4, Rasul Paulus mengatakan demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur ya. Jadi kalau kita kesel, kita marah, kita emosi gitu ya, biasa orang gampang ya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Tadi perkataan kotor, perkataan yang kosong, yang sembrono. Kata sembrono itu artinya sembarangan gitu, mengucap tanpa, yang tadi saya bilang, tanpa dipikir ya. Dikatakan, nah kalau kita bisa mengekang lidah kita, itu yang keluar ucapan syukur, terima kasih Tuhan, saya masih diberi kekuatan untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor yang kosong ya. Jadi dikatakan, apakah gunanya ibadah seorang ketika masih mengeluarkan perkataan yang tidak baik atau perkataan yang kotor? Semua itu tidak berguna ya. Dan ibadahnya hanyalah dikatakan satu kesia-siaan karena ia sendiri tidak bisa menjaga perkataannya dengan baik ya. Yang berikutnya adalah beribadah kepada Tuhan tetapi masih menyimpan kebencian, masih menyimpan dendam terhadap sesama ya. Nah, ini kita tahu cerita tentang Kain dan Habil ya. Kain dan Habil ini kakak beradik, tapi beda sifat, beda karakter ya. Banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama tentang cerita kakak adik seperti Yakub dan Esau gitu ya. Mereka kembar tapi sifatnya berbeda. Yang satu pemburu, yang satu petani gitu ya. Itu beda sifat. Nah, di sini saya mencatat tentang Kain ya. Dikatakan di dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai yang ke-7, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Artinya tidak diindahkan itu tidak diperdulikan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya apa? Muram. Nah, dari muka muram ini, dari hati yang panas ini, orang bisa tidak mengontrol hati dan pikirannya, tidak mengontrol dirinya. Ya banyak ya orang di luar sana, apalagi di jalan,
udah kerja capek, udara panas gitu, jalan macet gitu. Tiba-tiba ada orang nyerobot gitu dari kiri atau dari kanan, nggak mau antri gitu, ya. Nah ini membuat orang hatinya bisa jadi panas dan muka orang bisa menjadi cemberut, ya. Lalu Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya, ini satu teori ya saudara. Kalau kita berbuat baik, muka kita berseri, muka kita tuh ya bercahaya gitu ya, enak-enak dilihat ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Nah, Kain adalah anak tertua dari Adam. Ya. Dan dia beribadah kepada Tuhan dengan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Namun persembahan ibadahnya tidak diindahkan, tidak diperdulikan. Dengan kata lain, ibadah persembahan Kain ditolak Tuhan. Karena sesungguhnya Kain memiliki hati yang jahat, yaitu ada dendam, ada kebencian di dalam hatinya, ya. Sehingga Tuhan tidak berkenan akan ibadahnya. Karena Habil mempersembahkan kambing yang tidak bercacat, kambing yang bagus, ya, domba yang bagus yang tidak bercacat. Sementara Kain seorang petani memberikan ya sayur-sayuran apa adanya, tidak dipilih yang bagus. Ini dengan kata lain tadi pagi saya bilang, ini dengan kata lain meremehkan Tuhan. Ya. Kain itu meremehkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu seperti manusia, kasih sekedarnya. Betul? Karena kita juga suka melakukan gitu. Kalau kita ngasih orang, apalagi yang kita anggap orang ini ya nggak berharga lah, orang ini sangat hina, ya kasih aja sekedarnya lah gitu ya. Kita tidak menganggap, kan firman Tuhan bilang kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kadang kita mengasihi orang itu asal-asalan, menganggap remeh. Nah mungkin Kain juga menganggap Tuhan itu Tuhan yang remeh. Ya. Dikatakan kalau kita kalau kita menganggap remeh kepada Tuhan, itu sama aja kita mengejek Tuhan, mengolok-olok Tuhan, kita menghina Tuhan yang menciptakan kita. Nah Kain melakukan ini. Jadi cara pandang Kain dan cara pandang Habil dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu berbeda. Ya. Habil mempersembahkan yang berharga karena dia sangat hormat, sangat tunduk dan taat kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari dari Habil. Itu sebabnya Habil berkenan dan Tuhan mengindahkan persembahan Habil. Sementara Kain tidak mengindahkan, tidak mengindahkan Tuhan, dia juga tidak diindahkan oleh Tuhan. Ya, kata tidak mengindahkan tuh ya meremehkan. Karena dianggap Tuhan tuh ya tidak seperti yang dipikirkan. Nah, saudara, sama halnya gini, saudara. Cara pandang Tuhan, kita ini sebagai orang Kristen, cara memandang Allah seperti apa, dan dengan saudara kita di luar sana memandang Allah itu berbeda. Allah yang dipandang oleh mereka dan Allah yang dipandang oleh kita, itu kategorinya, kriterianya berbeda. Gitu. Kalau Allah kita nggak usah dibela. Nah kalau mereka menganggap Allah itu harus dibela, berarti mereka menghina Tuhan. Tuhan dianggap lemah, Tuhan diremehkan. Padahal Tuhan itu maha kuasa, paling berkuasa di bumi dan di langit dan di bumi. Tapi kenapa harus dibela? Ya. Allah dibela ketika Allah itu dinista. Nggak perlu dibela. Allah punya cara sendiri untuk menghukum orang-orang yang menghina Tuhan. Ya. Jadi cara pandang melihat Allah aja ini kadang-kadang dari antara kita aja mungkin berbeda. Nah Kain yang istilahnya dengan Habil itu satu kandungan gitu ya, satu darah. Tapi dia punya cara pandang yang berbeda. Nah kita jangan pernah, kalau saudara ibadah asal-asalan juga, artinya penghormatan saudara terhadap Tuhan juga itu ya asal-asalan juga. Tuhan tidak dipandang sebagai yang agung, yang kudus. Kadang kita lebih menghormati manusia daripada menghormati Allah. Mungkin karena kita merasa Allah itu tidak kelihatan gitu. Jadi ya, atau kita menganggap Allah itu nggak lihat.
contoh aja nggak usah yang tinggi-tinggi lah, saya bilang nggak usah presiden. Kalau seorang gubernur aja mau datang ke rumah saudara gitu, pasti wah saudara persiapannya luar biasa. Misalnya dikasih tahu minggu depan nih gubernur Jawa Barat mau ke rumah ya, mau silaturahmi. Apa yang saudara pikirkan? Wah, orang terhormat, orang nomor 1 di Jawa Barat, persiapan saudara akan luar biasa, rumah beresin dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau bilang Tuhan mau hadir di rumah kita, ya biasa-biasa aja mungkin gitu ya. Karena banyak cara pandang kita. Mari saudara kita belajar supaya ibadah kita tidak sia-sia. Kita punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Penghormatan kita setinggi-tingginya. Itu sebabnya membuat kita ketika kita menghormati Tuhan setinggi-tingginya, kita akan memiliki ketaatan yang luar biasa juga kepada Tuhan. Punya rasa takut. Tadi pagi saya cerita tentang Saul, ya. Saul itu salah satu raja yang meremehkan Tuhan. Karena apa? Dia lebih takut sama rakyat. Karena dia didesak sama rakyat untuk mempersembahkan. Dia bilang, aku telah melangkahi titah Tuhan, perintah Tuhan. Kata melangkahi itu apa ya? Kalau orang melangkahi kan, sepatu saya lepas ya. Kata melangkahi itu, ya apa sih? Ada orang bilang kan, kalau mau ini langkahi dulu mayat saya. Artinya remehkan dulu saya, baru kamu bisa gitu ya. Nah sama, melangkahi titah Tuhan itu meremehkan Tuhan. Sampai saya bilang, Saul bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan karena aku telah melangkahi titah Tuhan. Karena aku didesak oleh rakyat. Rakyat kan manusia gitu. Padahal dia raja, dia punya otoritas. Raja itu punya otoritas. Dia bisa melakukan apa aja kepada rakyatnya. Ya. Tapi dia malah melawan Tuhan, lebih takut kepada. Nah ini sering terjadi sama kita juga sebagai manusia. Ya. Kita lebih takut kepada manusia, ya, daripada kepada Tuhan. Nah jadi persembahan atau ibadah Kain tidak diindahkan Tuhan karena sesungguhnya Kain memiliki hati yang jahat, yaitu ada dendam, kebencian di hatinya, sehingga Tuhan tidak berkenan akan ibadahnya. Ya. Mari kita koreksi jangan kita seperti Kain, ya. Asal-asalan meremehkan Tuhan sehingga Tuhan tidak mengindahkan, ya. Bahkan di 1 Yohanes 3 ayat 12 dikutip lagi tentang cerita Kain. 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan demikian. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya. Jadi saudara, iri, dendam itu bisa berujung kepada pembunuhan. Ya. Bisa berujung kepada kemarahan yang tidak terkontrol. Karena iri ditolak. Ya. Nah kita sebagai orang percaya, kendalikan lidah kita, hati kita, pikiran kita. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, gitu ya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, bentar. Ya, ibadah seseorang menjadi sia-sia tatkala hatinya ada kebencian terhadap sesama dan tidak hidup untuk mengampuni sesamanya. Ingatlah bahwa kebencian terhadap sesama itu sama dengan dosa membunuh, ya. Ada ayat mengatakan barang siapa membenci saudaranya sama itu adalah seorang pembunuh. Seperti dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam diri. Artinya dari ayat ini kita bisa menyimpulkan Kain tidak memiliki kehidupan yang kekal di dalam diri. Ya. Orang yang seperti Kain ini membenci, apalagi bencinya disertai dendam gitu ya, amarah yang tidak terkontrol. Ini dikatakan tidak memiliki kehidupan yang kekal di dalam dirinya. Yang berikutnya adalah beribadah kepada Tuhan, namun tidak memiliki belas kasihan, ya, terhadap sesama. Biasanya ada orang berbelas kasihan tuh pilih-pilih gitu ya, tebang pilih. Oh dia satu suku, ya saya punya belas kasihan. Oh satu agama,
saya punya belas kasihan. Tapi kalau nggak satu agama, nggak satu suku, nggak satu budaya, nggak satu satu kota, ya, enggak, ya, saya nggak mau tolong gitu ya. Jadi belas kasihannya pilih-pilih tidak merata, ya. Nah, di dalam Matius 9 ayat 13 dikatakan demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki apa? Ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Jadi Tuhan ingin kalau ibadah kita mau diterima tidak sia-sia, harus memiliki belas kasihan, ya, bukan persembahan. Sekali lagi, di Yesaya banyak menyinggung tentang persembahan-persembahan yang tidak berkenan, ya. Ya, nanti ada ayat yang terkenal yang dari Yesaya, ya. Jadi banyak orang mengaku dirinya beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki hati yang mau menolong atau membantu sesama. Maka ibadahnya menjadi sia-sia, ya. Karena Tuhan menghendaki supaya kita memiliki belas kasihan terhadap sesama dan saling menolong. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Kita tahu tentang cerita orang yang dirampok, ya, oleh penyamun. Ya. Pertama lewat, ya, orang-orang yang mengenal Tuhan. Tetapi yang terakhir, yang menolong malah bukan orang yang mengenal Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau kita ingin menolong, jangan lihat, oh dia agamanya beda, dia sukunya beda, ya, dia kotanya beda, budayanya beda. Saya kemarin waktu hari apa ya, saya lagi naik motor, tiba-tiba ada kecelakaan di sebelum lampu merah Sriwijaya. Motor sama motor tabrakan. Saya nggak tahu itu tabrakannya seperti apa, tahu-tahu dua-dua udah jatuh aja. Yang satu ketimpa motor nggak bisa bangun, satu lagi kakinya kejepit gitu. Jadi saya cepat-cepat tanpa pikir panjang saya standar motor saya tolong. Kemudian orang pada nyebrang juga nolong ngangkat motor. Setelah saya pinggirin, saya tanya, Pak, kenapa ini? Iya, kaki saya sakit gitu ya. Udah Pak, ya beresin aja segini. Karena udah banyak orang gitu. Yang penting saya udah angkat. Kemudian saya jalan. Jadi kalau kita menolong orang, saya nggak tahu dia agamanya apa, sukunya apa, saya nggak tahu, saya nggak tanya-tanya. Tapi tindakan menolong itu cepat aja gitu, tanpa pikir panjang, ya. Tapi kadang-kadang ada juga orang menolong bisa salah gitu ya. Jadi kita perlu hikmat juga, perlu apa ya, perlu hikmat, perlu apa ya, ya apa, ada insting lah ya, kira-kira gimana. Kadang-kadang orang bisa kalau kita salah menolong, kadang kita bisa dituduh gitu ya, apalagi nggak ada saksi, nggak apa, yang menolong bisa dituduh jadi orang yang nabrak atau gimana ya. Kadang-kadang memang bisa. Jadi perlu hikmat juga dalam kita menolong, jangan sembarangan. Kadang ya hukum di sini belum apa ya, hukum di mana-mana lah, belum adil gitu, bisa salah. Apalagi kita bukan orang yang mengerti hukum, bisa salah. Tapi intinya saudara, menolong tanpa pandang bulu gitu. Siapa aja yang memang butuh pertolongan kita tolong, ya. Karena kita memang dipanggil Tuhan untuk saling mengasihi sesama kita. Amin. Galatia 6 ayat 2. Ini masih tentang menolong sesama ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, sekali lagi di sini dikatakan memenuhi hukum Kristus. Apakah gunanya ibadah jika engkau tidak mau membantu dan hidup pikir, terjemahan sudah pasti ibadahmu menjadi sia-sia. Ya, inilah pesan Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan tentang membantu sesama di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3 dan 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin ya, atau sangat melarat, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka,
bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini jemaat di Makedonia luar biasa, ya. Ini boleh dicontoh. Jemaat yang luar biasa, hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam kemelaratan, tapi mau berbagi. Ya, ini luar biasa. Orang biasanya berbagi itu di dalam kelebihannya, ya, di dalam kelimpahan. Tapi jemaat Makedonia berbagi di dalam kesusahannya, di dalam kekurangan. Dia tuh rasanya punya kepuasan yang tidak dapat dinilai dengan apapun ketika dia bisa berbagi. Nah, orang percaya tuh harus punya pemikiran seperti ini, saudara. Ya. Jangan saudara bilang, nantilah saya mau berbagi kalau saya udah diberkati Tuhan. Saya mau berbagi kalau saya udah punya ini, punya itu, ya udah punya segalanya. Saudara nggak akan pernah bisa berbagi, ya, kalau saudara punya pikiran seperti itu. Nah, jemaat di Makedonia ini salah satu contoh jemaat yang luar biasa, ya. Bahkan dia komplain ketika dia tidak dilibatkan. Kenapa sih tidak dilibatkan untuk membangun rumah Tuhan? Apa gara-gara saya melarat? Gitu, ya. Tapi akhirnya dia dilibatkan jemaat Makedonia. Dan bahkan dikatakan melampaui kemampuan mereka. Ya mungkin kalau anggap aja, dia miskin lah, paling bisa bantu 50.000 gitu ya. Ini dalam pikiran manusia. Tetapi tiba-tiba dia bantu 200.000. Itu kan hal yang luar biasa, ya, di luar dugaan nih. Walaupun miskin, tapi bisa bantu banyak gitu, ya, di luar yang diharapkan. Dikatakan aku bersaksi. Nah, Paulus itu menjadi saksi jemaat Makedonia bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Dikatakan bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, ya, dan yang kedua kepada kami. Jadi dia mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Jadi dua-dua, ya. Ini jemaat yang luar biasa, dan inilah ibadah yang berkenan, ya. Ibadah yang berkenan ketika orang peduli terhadap Tuhan dan terhadap sesama tanpa tebang pilih, ya, siapapun. Tadi saya katakan mau beda suku, beda, menolong, kita jadi teladan. Mungkin mereka melakukan itu kepada kita nggak apa-apa, karena saya banyak dengar gitu, ya, karena kita minoritas, banyak jatah yang harusnya kita dapat tidak diberikan kepada kita. Nah, saya nggak tahu ya saudara pernah dengar berita ini nggak? Pada tahun 2020, Presiden kasih bansos. Bansos itu apa ya? Bantuan sosial, ya, berupa beras 10 kilo dan tepung gitu. Saya nggak tahu kronologisnya gimana. Itu dititipin kepada pusat JNE di Depok. Ya, saya ngomong aja langsung lah ininya, perusahaannya. JNE di Depok. Nah ini kalau saya nggak tahu, ini bicara mungkin bukan perusahaan tapi oknum, ya. Oknumnya ada inisial A, inisial S, satu lagi ada aparat juga, aparat TNI gitu ya. Itu bantuan itu buat ke daerah-daerah yang memang pedalaman, seperti di NTT, Sumatera juga bagian pedalaman, terus mana lagi ada tiga pulau lah, 3 kota di seberang sana. Bantuannya kalau nggak salah 1 kontainer yang ukuran 40 feet, nggak tahu berapa ton, sekitar 2 ton lebih lah. Ternyata mungkin karena ini yang ditugaskan ASN ini punya rasa nggak puas gitu. Kenapa dikirim ke sana ya? Padahal ya, mungkin maksudnya kenapa nggak ke Jawa Barat aja? Itu kan hak prerogatif presiden mau kirim kemana aja, karena namanya bantuan bansos presiden. Ternyata nggak dikirim. Tahu nggak saudara diapain? Dikubur di Depok, di nama desanya saya lupa, di tanah orang. Tanahnya bukan tanah milik dia, di tanah orang. Bahkan dia bela-belain sewa itu apa namanya, beku, buat ngegali, ngubur bansos itu. Nah, karena nggak tahu ya ceritanya JNE itu punya kasus yang lain gitu ya, karena dia itu dikubur, sekarang terungkap. Itu untuk ngegalinya aja 3 hari.
Bayangin ada 2 ton lebih beras, tapi ya digali gitu udah hancur karena udah ditanam 2 tahun, pasti udah nggak bisa dimakan kayaknya berasnya sama tepungnya udah kadaluarsa. Saudara bayangin, yang harusnya dikasih kepada saudara-saudara kita yang ada di pedalaman dikubur. Betapa jahatnya gitu ya, pikiran mereka tuh jahat. Ya. Karena mungkin, NTT kan mayoritas Kristen, Sumatera Utara mayoritas Kristen, terus mana lagi satu lagi tuh saya lupa. Jadi ada rasa iri, benci, dengki gitu ya, sehingga mereka melakukan kejahatan. Ya, kalau kita jangan melakukan itu, saudara, amin. Kita jadi garam, jadi terang. Mereka matanya gelap, kita jangan ikut gelap mata kita. Hati kita jangan ikut gelap. Pikiran kita jangan ikut gelap. Kita tetap jadi terang di dalam kegelapan yang seapapun. Sepekat apapun gelapnya. Walaupun kita hanya nyala kita sebesar korek api, tapi kita tetap jadi terang. Amin. Jadi terang, saudara. Jangan ikut-ikutan, artinya kita sama atau sama mereka. Jadi kalau mereka benci, Tuhan ajarkan, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membenci kamu. Ini ajaran kebenaran gitu. Yang nggak ada saudara cari ke seluruh dunia ini, dunia nggak akan mengajarkan itu. Dunia ajarkan gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, mata ganti mata. Itu yang diajarkan dunia. Kamu dibenci, benci lagi. Ajaran kita tuh ajaran yang paling keren Tuhan ajarkan. Makanya Yesus rela mati di kayu salib karena mengasihi kita semua. Ya, Yesus rela turun dari surga jadi manusia hanya untuk kita yang tidak berharga. Dikatakan kita batu yang udah dibuang, kita dibikin jadi batu yang mahal sama Tuhan. Kita yang tadinya udah nggak kelihatan, udah belepotan lumpur, dicuci bersih. Ya saya bilang, walaupun dosamu merah seperti kemisi dan kain kesumba, aku akan putihkan seperti salju dan seperti bulu domba. Mana ada orang seperti itu. Makanya kita harus sama seperti Kristus, memiliki perasaan dan pikiran. Filipi mengatakan kita memiliki perasaan dan pikiran yang seperti Kristus. Ya. Berkorban. Kristus itu intinya berkorban. Ya. Mengasihi itu berkorban. Pasti yang namanya mengasihi itu bukan di dalam kelebihan. Yang namanya korban itu sakit. Ya kan kalau kambing dikorbankan ya pasti sakit yang namanya korban. Tapi kalau kita korban kita tulus, korban kita berkenan, kita tidak ada ganjelan dengan Tuhan, tidak ada dosa, kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah bangsa Yehuda tadi dikatakan dosanya seperti Sodom dan Gomora, banyak dosa-dosa seksual gitu ya. Walaupun dia ibadahnya setia, doanya setia, puasanya setia. Itu tadi saya kasih pengumuman tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kenapa orang Farisi ditolak yang setia ibadah, pemungut cukai yang biasa meres, ngajakin orang, diterima Tuhan? Apa bedanya saudara? Orang Farisi setia tapi hidupnya dalam dosa, tidak bertobat. Pemungut cukai, walaupun dia jahat, dia bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, dia tidak ulangi lagi. Itu sebabnya waktu dia menghadap Tuhan, dia tidak meremehkan Tuhan. Dengan tunduk dan hati yang menyesal, dia bilang, Tuhan ampuni saya karena saya orang berdosa. Sementara orang Farisi membusungkan dada, Tuhan saya puasa seminggu 2 kali, saya memberi perpuluhan paling besar, saya rajin beribadah. Ibadahnya ditolak oleh Tuhan. Jadi bukan dilihat dari ibadah, berapa banyak kita beribadah, berapa banyak kita memberi persembahan, tapi yang Tuhan lihat kehidupan kita. Apakah kita bisa mengekang lidah? Apakah kita bisa memiliki perasaan dan pikiran yang seperti Kristus? Ya. Apakah kita bisa mengasihi sesama kita tanpa pandang bulu? Itu yang Tuhan lihat. Belajar kepada jemaat di Makedonia. Filipi 4 ayat 16 dan 17. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, bukan bantuan itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya.
Jadi bukan kita banyak memberinya kepada Tuhan, tetapi kehidupan kerohanian kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Ya, semakin peka terhadap suara Tuhan, semakin peka mendengar suara Tuhan. Ya. Bukan seperti Samuel yang kecil, dia tidak peka terhadap suara Tuhan waktu masih kecil, karena dia pikir suara Imam Eli, karena dia belum, ya dia masih kecil, masih dalam bimbingan Imam Eli. Padahal itu suara Tuhan memanggil Samuel. Di beberapa kali Imam Eli aja udah senior masih pertama nggak tahu itu suara Tuhan, ya. Karena dia belum dewasa di dalam kerohaniannya, masih rohaninya masih anak-anak. Nah, saudara, kalau kita sudah sekian lama ikut Tuhan, jangan terus kita menjadi rohani yang anak-anak. Gitu. Rohani kita harus semakin dewasa dan kita semakin kuat dan teguh di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau melihat buahnya, bukan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, tapi buah-buah yang kita hasilkan dari ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan itu semakin berkembang, semakin bertumbuh. Ya. Ingatlah akan hal ini, meskipun seseorang menyatakan dirinya orang Kristen yang beribadah, tetapi dia tidak mengasihi, dia kikir, ya, dia bukanlah umat Allah yang berkenan. Orang kikir tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Ya. Artinya kikir, kita nggak peduli kepada sesama kita, baik kita hidup di dalam kelimpahan atau kita hidup di dalam kekurangan. Ya. Menolong orang tidak selalu dinilai dengan uang. Saudara bisa memberikan tenaga, saudara bisa memberikan waktu ketika kalau saudara, saya nggak punya uang, saya kasih tenaga aja deh, atau saya kasih waktu saya, walaupun saya sibuk, tapi saya mau berkorban, menyisakan waktu saya untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Walaupun saya nggak punya waktu, nggak punya uang, saya punya tenaga, gitu, ya, untuk bantu-bantu dan lain sebagainya. Ya, itulah yang Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 10. Perhatikan ini. Yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, kita tidak mendapat kekekalan. 1 Korintus 6 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak apa? Mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kikir itu lebih dari pelit, ya. Kikir apa ya? Ini bahasa Indonesia lah, kikir. Lebih dari pelit mungkin. Dulu kita dengar kalau di Jakarta, saudara, daerah Gajah Mada, itu ada nama daerahnya Krukut. Dulu waktu saya masih kecil, saya nggak tahu kalau orang pelit kenapa dibilang Krukut gitu. Kalau Krukut kamu, ya, maksudnya pelit kamu. Ternyata di Krukut itu kampung orang Arab. Kampung orang Arab, dan orang Arab itu terkenal pelit gitu, ya. Jadi dipakai istilah Krukut, kamu Krukut gitu, pelit gitu, ya. Karena apa ya, nggak tahu se-RW, nggak tahu se-kelurahan, itu orang Arab semua dibilangnya Krukut, terkenal pelit. Ternyata kalau saudara mau tahu, orang Israel itu lebih pelit dari orang Arab. Ya. Jadi lebih Krukut, lebih pelit dari orang Arab. Karena ya saya nggak tahu, itu saya dengar ceritanya. Orang Israel itu orang Yahudi lebih pelit dari orang Arab. Ya. Maka dibilang ini Arab, ini lebih Arab dari orang Arab gitu. Yahudi itu dianggap pelit, ya. Yang berikutnya, saudara, beribadah kepada Tuhan namun hatinya jauh dari Tuhan. Nah, ini mungkin ayat sering kita baca, ya. Dikatakan gini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya atau dengan lidahnya, padahal saya sebut dulu, Matius 15 ayat 8 sampai 9, ya. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kata apa? Percuma, sia-sia, tidak berguna, tidak berharga. Mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia. Maka tadi saya bilang, orang kadang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Jadi lebih menerapkan perintah-perintah manusia. Ya, saya dari kecil, walaupun saya hidup secara Kristen, tapi banyak saya hidupnya di lingkungan Konghucu gitu, ya. Orang-orang tua saya dulu ya
kakak mama saya, dari papa saya itu latar belakangnya Konghucu. Jadi banyak ajaran-ajaran Konghucu yang diajarin kepada saya gitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu ya. Tanpa ada dasar yang saya tahu ini dasarnya dari mana gitu. Ada bukunya nggak, ada hukumnya nggak gitu ya. Banyak diajar-ajarin. Nah ini kan perintah-perintah manusia. Memang perintah yang dibuat oleh manusia. Demikian Yahudi ini atau Israel ini banyak hukum-hukum adatnya. Ya, hukum adatnya itu banyak. Nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Ya, walaupun jadi ada percampuran antara budaya Yahudi dengan ajaran Tuhan gitu ya. Itu namanya disebutnya sinkretisme gitu ya. Percampuran budaya dengan kepercayaan atau agama ya. Nah, dikatakan bangsa ini memuliakan aku hanya bibir, hanya lip service ya. Lip service. Hanya mulutnya ya doa juga kalau perlu disusun kata-katanya supaya indah sehingga Tuhan tuh tergugah hatinya menjawab doanya. Ya. Jadi ya itu yang diajarkan manusia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal ya dikatakan hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tuh sedikit pun nggak melekat kepada Tuhan. Jadi ibadahnya hanya ibadah rutinitas aja gitu. Datang kosong ya pulang kosong, nggak dapet sesuatu yang sukacita, damai, gembira. Karena saudara sudah datang ibadah menikmati hadirat Tuhan gitu ya. Orang-orang Israel ini jauh dari Tuhan. Nah jangan kita ibadah itu menjadi sia-sia. Bangun pagi-pagi, mandi, perjalanan jauh ya. Sini siapa yang paling jauh ya? Mungkin Bu Yulia di Sukamena. Pak Piri di Ciberem ya? Ciberem. Wildan jauh di Koko Ketapang. Banyak yang jauh-jauh ya. Ya, jadi maksud saya kita udah datang jauh-jauh harus mendapat sesuatu dari Tuhan. Mendapat jawaban hidup kita. Dan kita sepertinya terdorong ya. Terprovokasi oleh firman Tuhan untuk bergerak semakin setia kepada Tuhan, semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, saya pakai istilah provokasi itu artinya bergerak untuk bertindak. Ya, kalau saudara lagi lemes-lemes, saudara diprovokasi itu artinya disuruh ikut bergerak gitu ya, diajak, diprovokasi itu, ayo bergerak gitu. Cuma memang provokasi seringkali diartikan negatif gitu ya. Memprovokasi ajak orang bergerak untuk melakukan baik yang baik maupun yang jahat. Tapi kita sebagai orang percaya lakukan yang baik, yang berkenan di mata Tuhan ya. Memprovokasi teman kita untuk setia kepada Tuhan. Ayo setia, ayo taat, ayo hidup kudus gitu ya. Jangan kita datang jauh-jauh, datang kosong, pulang malah lebih kosong lagi, lebih sedih. Aduh, saya nggak dapat apa-apa ya ibadah ya. Nyanyi juga hampa kayaknya, nggak semangat ya. Kalau saudara ada sesuatu yang nggak beres, ya mungkin ada sesuatu yang menyelubungi hidup kita. Mari tanya kepada Tuhan, Tuhan ada apa, ampuni dosa saya. Ya, saya ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan, saya ingin menyala-nyala terus, berkobar-kobar di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Ya, dikatakan bangsa ini memuliakan aku hanya bibir yang diolak-alik supaya enak didengar ya. Doa yang disusun kata-katanya. Tuhan tidak tergugah dengan kata-kata yang bagus. Kata yang di dalam Matius 6 kalau nggak salah, doa yang ya seperti orang munafik ya, yang diatur kata-katanya. Nggak perlu kita berdoa tuh walaupun kumat kamit seperti ibunya Samuel, Hana namanya. Imam Eli nggak tahu si Hana doa apa kepada Tuhan. Malah dibilang lagi mabok. Oh, Hana nih lagi mabok nih. Padahal dia lagi kumat kamit kepada Tuhan tuh. Hatinya yang berbicara dengan tulus gitu. Ya. Lalu si Hana bilang kayak Imam Eli, saya nggak mabok gitu. Saya lagi sakit hati nih. Karena madunya menghina dia gitu. Siapa namanya? Penina kalau nggak salah. Penina tuh menghina karena dia mandul, nggak punya anak. Dihina sama si Penina. Jadi dia datang kepada Tuhan, doanya nggak keras-keras, nggak diatur kata-katanya, nggak tahu Hana ngomong apa gitu. Tapi dijawab oleh Tuhan. Itu doa yang tulus.
Malah doa yang diatur kata-katanya itu seperti orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Ayat yang terakhir. Oh udah terakhir ini ya. Jadi ibadah yang sia-sia adalah ketika lebih memprioritaskan perintah manusia dibandingkan dengan perintah Tuhan. Seorang yang taat kepada perintah adat istiadat manusia tetapi mengabaikan perintah Allah, maka ibadahnya sudah pasti menjadi sia-sia. Dan orang yang tidak hidup memperhatikan perintah Allah adalah orang yang hidupnya jauh dari Tuhan meskipun terlihat beribadah. Ya. Saya bukan ini sih ya, berapa kali karena saya pendeta, rekan-rekan saya pendeta juga banyak orang Batak gitu ya. Waktu itu ada yang meninggal di daerah Pondok Gede gitu ya. Pendetanya perempuan dan suaminya juga. Pendetanya istrinya orang Chinese, suaminya orang Batak. Gitu. Jadwal udah diatur, ya. BPD doa pelepasan itu jam 11 kalau nggak salah. Jam 11 pagi. Waktu kita datang jam kira-kira setengah 11 lah ke sana. Kita sebelum ibadah dimulai foto-foto dulu di sekitar peti jenazah ya. Foto-foto, saya pikir jam 11 mulai. Tiba-tiba ada berita, Pak diundur Pak doa pelepasannya sampai jam 1. Waduh, saya bilang 2 jam lagi ya. Jam 1 kenapa memang? Ini ada dari marga apa gitu mau datang, harus ini dulu gitu ya. Jadi upacara adat, padahal pertama bilang si bapaknya ini nggak ada upacara adat gitu, nggak ada ini. Tiba-tiba ada upacara adat ya. Di sebelah itu memang pemukiman, saya lihat orang-orang Batak, dan memang rumah dukanya juga saya lupa namanya, itu juga buat orang-orang Batak. Di sebelahnya ada juga yang meninggal ya. Jadi bersebelahan tanpa sekatnya, cuma kira-kira 2 meter lah, jadi suara mereka kedengaran. Mereka pakai keyboard, pakai apa ya, gendang atau namanya gondang atau apa saya lupa lah. Mereka lagi merayakan gitu. Oh cukup ramai. Dan itu ya katanya kalau pakai gondang itu orang yang berduit kan. Kalau orang nggak berduit nggak bisa pakai gondang. Nah yang di sini ditunda gitu ya. Saya sih bukan apa-apa, karena ini kan yang meninggal pendeta dan istri dari pendeta juga gitu. Cuma maksud saya, kenapa ini jadi apa ya? Ya harusnya sesuatu yang buat Tuhan ini kalah gitu dengan ajaran-ajaran yang memang ini dibuat manusia, budaya-budaya manusia gitu ya. Saya nggak tahu Pak Dendi sendiri kalau cerita mas saya nggak suka gitu ya upacara adat waktu orang tuanya meninggal di Jambi, nggak suka gitu upacara adat. Karena ya apa ya, saya lihat nggak sesuai gitu dengan firman Tuhan ya. Kadang-kadang katanya dimaki-maki dengan orang yang nggak kenal gitu, karena cuma beda tingkatannya, marganya lebih tinggi. Itu keluarga bisa diomel-omelin gitu ya, sama orang yang nggak dikenal, mungkin siapa dia di sana gitu. Cuma karena memang aturannya, budayanya gitu, satu marga. Nah saya bilang ini sepertinya ya bagian dari ajaran-ajaran manusia gitu ya. Waktu saya ke Nias juga gitu. Kenapa orang Nias nggak menikah sama orang Nias? Itunya mahal, apa sih istilahnya, maharnya atau uang lamarannya itu mahal. Sampai utang-utang gitu. Harus 25 babi, terus apalagi gitu. Bayangin 25 babi berapa duit saudara? Itu sampai dia mati juga belum tentu lunas utangnya. Sampai utang-utang. Jadi orang Nias tuh banyak cari pasangannya di luar, nggak sesama orang Nias. Karena itunya maharnya itu bukan mahal ya, pokoknya uang lamarannya itu mahal. Nah ini saya bilang ini bagian dari ajaran-ajaran manusia, bukan ajaran yang jadi Tuhan ya. Mari saudara kita, siapapun kita, apapun suku kita, budaya kita, kita yang sudah disatukan di dalam Tuhan, bersaudara di dalam Kristus, patokan kita adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan menjadi prioritas, bukan ajaran manusia ya. Kalau nggak kita menjadi jauh dari Allah ya. Bukan nggak boleh kita melakukan upacara adat, tapi Tuhan tetap menjadi yang prioritas. Amin. Tuhan menjadi satu, menjadi yang pertama. Bukan kita takut sama manusia, takut sama tua-tua gitu ya. Kalau di Batak apa ya, tua-tua namanya ada istilah tuh Tuhan kedua gitu.
Apa istilahnya kalau yang tua? Hula-hula itu. Hula-hula itu ada, ya saya tahu dari orang Batak sendiri. Hula-hula itu seperti Tuhan kedua gitu. Kalau ditolak di ini, wah akibatnya fatal itu katanya. Fatal. Jadi apa yang disampaikan hula-hula itu kita harus dengar dengan baik. Gitu. Jadi ya ini khusus, ini saya hanya dengar, nggak tahu Pak Sabar tahu cerita tentang itu. Ya. Tapi kita kembali lagi, prioritas kita firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan menjadi prioritas. Nah ini kesimpulannya, ya. Jadi kalau ibadah kita tidak mau menjadi sia-sia, kita harus mengekang lidah, tidak boleh menyimpan kebencian, dan hidup harus mengampuni, harus memiliki belas kasihan, ya, sehingga tanpa memandang bulu, ya. Jangan hidup kikir, ya, mau belajar membantu. Yang terakhir, tidak jauh dari Tuhan, lebih memperhatikan perintah Tuhan daripada adat istiadat manusia, ya. Lebih memperhatikan atau memprioritaskan perintah Tuhan daripada takut kepada adat istiadat atau perintah manusia. Karena orang Israel juga adat istiadatnya cukup ketat gitu ya. Kalau yang melanggarnya itu hukumannya bisa berat. Jadi ibadah seseorang kepada Tuhan akan menjadi sia-sia jikalau hidupnya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan dan memberi arahan kepada hidup kita, bagaimana kita harus sesungguhnya hidup beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar beribadah, tetapi kami boleh taat, hidup di dalam pertobatan dan meninggalkan segala dosa-dosa kami, dan kami mau belajar memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami, baik kehidupan kami di luar sana, baik kehidupan kami di dalam kegiatan rohani. Tuhan beri petunjuk kepada kami agar hidup kami penuh dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan sekalipun saudara lakukan di dalam rumah. Datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara, persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu.
sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami, beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tangan-Mu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita, berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena Dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.